Kalau saya tidak bisa mengeksekusi ini, saya mundur dari Menko Polhukam. Ya, soal Pak Mahfud ini kan pertanyaan saya, apakah memang pernah ada perintah dari Pak Jokowi kepada Pak Mahfud yang melanggar hukum? Setahu saya nggak ada itu. Soal MK misalnya yang mungkin dipersoalkan oleh Pak Mahfud. Nah, pertama kan MK memang tugasnya untuk menerima permohonan dari warga negara. Iya. Setiap permohonan yang masuk kan Bang di review, apakah misalnya punya legal standing atau tidak. Apakah argumentasinya kuat atau tidak. Kan begitu. Jadi tidak semua kasus masuk itu kan diterima. Kalau legal standingnya nggak memenuhi syarat, pasti ditolak. Kemudian kalau legal standingnya memenuhi syarat, lalu dilihat argumentasinya kuat atau tidak. Nah, sekarang kalau ada pihak yang merasa bahwa undang-undang ya bertentangan dengan konstitusi. Kemudian undang-undang yang ada misalnya melanggar hak dia sebagaimana yang tercantum di konstitusi. Ya siapapun warga negara berhak dong untuk mengajukan permohonan. Mau dia dekat atau jauh dengan pemilu itu soal yang tidak relevan. Ya kan Bang? Pokoknya begitu orang merasa bahwa haknya dilanggar oleh undang-undang, sementara haknya itu dijamin oleh konstitusi, artinya undang-undang itu melanggar konstitusi, dia berhak dong. Nah, orang yang paling tahu soal ini harusnya ya Pak Mahfud, karena dia Profesor Hukum Tata Negara dan dia pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Kok disoal? Ada orang mengajukan permohonan, dia nggak boleh disoal dong orang mengajukan permohonan. Soal dikabulkan atau tidak ya kembali kepada Hakim Konstitusi. Nah, soal dikabulkannya itu kemudian misalnya 9 setuju ya, artinya semua setuju, atau 8 setuju, 1 enggak, garis miring dissenting, mau 6-3, mau 5-4, itu kan soal lain lagi itu. Dan Pak Mahfud waktu masih sebelum ditetapkan menjadi cawapres, waktu dia masih menjadi Menko Polhukam, dia paling kencang mengatakan putusan MK final and binding. Paling keras dia. Kok tiba-tiba setelah menjadi cawapres, kemudian kalah pula lagi, makin kencang nggak setuju. Jadi dan begini, ini kan cerita lama, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi karena memang kan Pak Mahfud kan belakangan kan sering menyerang Pak Jokowi ini ya. Jadi akhirnya kita ini kan membahas juga karena apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Soal misalnya ketua MK pada waktu itu Anwar Usman misalnya dianggap dia punya konflik of interest dalam mengambil keputusan soal pasal mengenai usia calon wakil presiden. Pertama kan ini adalah masalah norma, bukan masalah orang. Kalau bicara norma itu berlaku secara umum, bukan orang per orang. Sama misalnya dengan dulu pernah ada undang-undang yang melarang keluarga untuk maju sebagai kepala daerah. Nah, undang-undang itu kan kemudian dimohonkan oleh Adnan Purihta di Mahkamah Konstitusi. Adnan ini waktu itu calon bupati di Goa, Sulawesi Selatan. Adnan mengatakan hak saya ini dilanggar, hak asasi saya ini dilanggar, hak yang dijamin oleh konstitusi dilanggar, hak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai pejabat negara. Kenapa dilanggar? Ya saya tidak bisa memilih bahwa kakek saya bupati, bapak saya bupati, paman saya bupati. Nah, dengan permohonan yang ada yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menerima permohonan itu. Dan akhirnya undang-undang tersebut dibatalkan. Sekarang apa bedanya permohonan Adnan Purihta itu dengan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi soal usia calon wakil presiden? Kalaupun ada bedanya, kalau kasusnya Adnan itu dia mengajukan permohonan yang memang berkaitan langsung dengan kepentingan dia pribadi. Ya pihak yang memohon ini yang memang mau maju. Kalau dalam kasus usia calon wakil presiden yang mengajukan bukan Gibran, yang mengajukan orang lain yang namanya Sambatu Sakibiru, siapa itu yang anaknya Pak Boyamin Saiman ya, ketua organisasi MAKI itu. Nah yang kedua, dalam sejarahnya Mahkamah Konstitusi ada permohonan-permohonan yang sebetulnya ada menyangkut kewenangan atau kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, harusnya kalau memang nggak boleh, semua hakim yang memutus soal itu bersalah secara etik.
Karena mereka membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi Mahkamah Konstitusi yang mereka menjadi bagian daripadanya. Ada juga soal batasan soal usia misalnya, usia hakim konstitusi. Yang itu permohonannya berkaitan dengan kepentingan dari hakim konstitusi. Nyatanya diproses kok. Nggak ada tuh yang hakim konstitusi yang membuat keputusan mengenai batasan usia hakim konstitusi itu kemudian divonis bersalah secara etik gitu Bang. Jadi sebetulnya hal-hal ini bisa dijawab semua berdasarkan pengalaman dan praktek-praktek yang sudah ada.